Shalom. Shalom teman-teman. Selamat pagi. Teman-teman yang sudah bergabung di ibadah online ini, Pak Johan dengan timnya, Pak Ming-en, Hendro, Pak Sony, Pak Kurniawan, Yusuf, Pak Agung, selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini kita ada dalam kondisi sehat dan semoga kasih setianya melindungi, menaungi kita semuanya sehingga dalam ibadah ini kita bisa menerima sesuatu yang berharga. Teman-teman yang monitor di YouTube ada 3 orang. Selamat bergabung dan saya berharap kita bersama-sama bisa memuji Tuhan, mendengarkan inspirasi firman yang meneguhkan kita semuanya. Mari kita mengambil waktu ini untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Seminggu telah berlalu, seminggu ke depan kami harus menata semua kondisi hidup kami. Sehingga di dalam ketidakmungkinan selalu kami melihat cara Tuhan yang luar biasa untuk membawa kami pada kemungkinan-kemungkinan dalam hidup ini, dan bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah, tetapi semakin bertambah pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah pagi hari ini menjadi ibadah yang menginspirasi hidup kami untuk menyadari Roh Kudus yang menolong, membimbing kami untuk bisa menyelesaikan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyiapkan dirinya sedemikian rupa. Bergabung, dan bukan hanya sekedar bergabung, mereka yang melayani, Kau memberkatinya semua, dan inspirasi Roh Kudus yang kuat menyertai kita semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan minta bersyukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan dilayani oleh Pak Johan, Pak Antoni, dan Robi yang ada di rumah Pak Johan. Gitu. Dalam pujian penyembahan, mari kita nikmati, mari kita berikut serta di dalam pujian dan penyembahan ini, selayaknya kita bersama-sama dalam sebuah ibadah. Nanti Pak Ming-en akan memberikan ulasan firman Tuhan yang meneguhkan kita semuanya. Dan ada beberapa kesaksian yang dapat kita ikuti bersama dalam ibadah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan saya serahkan kepada tim Robi dan kawan-kawan. Mari. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita boleh kembali bertemu di ibadah online, kita semua percaya itu semua kemurahan Tuhan ya. Tadi pagi saya sempat merenung, kalau kita bisa bernafas dengan lega, saya punya pakaian yang pantas, ada makanan di meja yang setiap hari bisa saya makan dengan layak, dan semua yang Tuhan sudah sediakan itu semua pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menyertai dan memelihara kita. Nah, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, yuk sama-sama kita retreat sejenak dari hiruk pikuk pekerjaan, problematika keluarga misalnya. Mungkin ada yang masak, kita tinggal semua dulu. Yuk kita ambil kesempatan kita untuk menghayati semua kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Ada sebuah lagu lama yang pagi hari ini ingin kita nyanyikan sama-sama, dan biar itu menjadi berkat buat kita semua, menjadi pegangan buat iman kita.
Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Yesus. Yuk sama-sama dengan segenap hati kita pujikan sekali lagi. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Kami tak akan goyah, Tuhan. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Amin. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dengan imanmu katakan dengan pendapat. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita bermazmur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, naikkan pujianmu, naikkan mazmurmu kepada Tuhan. Biar Tuhan disenangkan oleh puji-pujian yang berasal dari hati kita. Oh, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Oh, Yesus, terima kasih. Yesus, Engkaulah kekuatanku. Oh, Jesus. Oh, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati anugerah-Mu. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh, kasih-Mu besar. Oh, kasih-Mu besar. Kasih-Mu besar. Jamah kami Tuhan, jamah kami Yesus. Oh,
kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Biarkan hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Biarkan lidah kami memuji-muji Engkau Tuhan. Buka mata hati kami Tuhan. Biarkan kami melihat dan mengecap semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami itu. Terima kasih Tuhan. Buat kami mengerti bahwa Engkau selalu bersama kami itu dalam setiap keadaan kami itu. Engkau yang menuntun jalan-jalan kami itu. Kami mengucap syukur. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang bertata, Engkau sendiri yang berkarya Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang melihat setiap hati kami pada pagi hari ini. Sungguh tiada yang tersembunyi. Biarkan kami membukanya semua di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh tiada satupun yang tersembunyi. Thank you Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang menyertai pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Kau yang memberkati setiap kami, berjemaat maupun pelayan. Engkau yang memberkati, Engkau yang melayani kami. Dan biarlah pagi hari ini menjadi suatu perjumpaan yang indah dengan Kau Tuhan. Kami dapat bersekutu, kami dapat belajar tentang firman-Mu, dan biarlah iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Sekalipun jatuh, bangun, saya percaya tak satupun Tuhan meninggalkan kita. Di dalam tawa, di dalam air mata, Tuhan bersama kita. Daud kata, di lewat lembah kekelaman sekalipun, dia tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan bersama. Kita imani sebuah lagu yang semoga memberkati kita semua. Jalan hidup orang benar. Ya, sama-sama nyanyikan ya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup, amin, orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidak akan dibiarkan sampai tergeletak.
dan tangan Tuhan jua yang menopangnya dan mengangkat dia kembali. Ganti dengan nama kita ya Bapak Ibu ya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup, amin, orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Ganti nama kita, yuk. Apabila Robi jatuh, amin, tidak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan mengangkatku kembali. Biarkan musik memuji Tuhan. Yuk. Mazmur 1, yuk. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang Anda perbuat pasti berhasil. Amin. Biar firman ini jadi pegangan kita, Bapak Ibu. Yuk, kita ikuti firman Tuhan bahwa damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan, kebajikan dan kemuliaan mereka mengikuti kita. Amin. Kita pujikan sekali lagi. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Amin. Ganti nama kita. Apabila Johan jatuh, tidak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan mengangkat dia kembali. Sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan mengangkatku kembali. Sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan mengangkat dia kembali. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Amin. Biarlah ini menjadi pujian yang mencerminkan iman kita. Amin. Semangat ya Bapak Ibu. Mohon maaf saya agak verbal. Yuk, saya undang kita semua untuk mempersiapkan hati. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Mingan. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan, saya mau ajak jemaat untuk menyanyikan sebuah lagu. Sungguh kalau nyanyi lagu ini tuh saya tuh merasa terhormat sekali dipilih sama Tuhan. Ada 7 miliar lebih manusia, kenapa kok pilih saya juga? Kita ini tidak layak. Kita ini debu. Kita ini hina. Tapi Tuhan pilih kita.
Yuk kita pujikan lagu ini dengan segenap. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Thank you Tuhan. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Istimewa bukan? Kita boleh memandang wajah Tuhan, ketemu muka dengan muka. Betapa kita harus mengucap syukur. Yuk kita pujikan Dia lagi. Thank you Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Oh, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku makin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta,
kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari dengan segenap hati kita pujikan Bapakku, Bapakku yang baik. Sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ayo kita bersyukur Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hari demi hari biarkan kami menghayati, semakin menghayati bahwa kami adalah orang paling beruntung di dunia yang beroleh kasih karunia-Mu. Biarkan bibir kami penuh dengan ucapan syukur. Sungguh karena tidak ada alasan buat kami untuk tidak mengucap syukur. Penebusan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu cukup bagi kami itu. Kasih-Mu cukup bagi kami. Sungguh kami tidak layak untuk meminta apapun. Semuanya sudah cukup. Dan biarkan kami membawa diri kami sebagai sebuah persembahan. Bahwa kami hidup untuk menyenangkan Engkau. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Hikmat, marifat, yang daripada Engkau turun atas hamba. Engkau berkati. Setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu dapat menumbuhkan iman kami, dapat memberkati kami. Dan oleh karena kasih setia-Mu yang besar, Tuhan, biarkan anugerah-Mu membuat hati kami seperti tanah yang subur, tanah yang siap menerima benih firman-Mu. Dan biarlah benih-benih itu dapat bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan. Amin. Ya Tuhan, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada hambanya, waktu kami persilahkan. Oke, thank you Robi dan tim Praise and Worship. Shalom Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Semoga hari ini kita dikaruniai oleh Tuhan kesehatan dan hati yang penuh ucapan syukur bahwa Dia mengasihi kita sebagai Bapa yang baik. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya sangat terberkati oleh apa yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Daniel Alexander minggu yang lalu, tepat minggu yang lalu. Saya bersyukur karena beliau menyampaikan hal firman Tuhan yang begitu
membekas di hati saya. Dan itu mengkonfirmasi paling tidak ada 3 hal yang memberkati hidup saya, yang selama ini seolah-olah menjadi jawaban buat apa yang saya pikirkan, apa yang saya renungkan, apa yang saya gumulkan tentang konsep tentang Tuhan itu sendiri. Yang pertama, teman-teman, saya merasa terberkati dengan sebuah konsep bahwa ketika Pak Pendeta Daniel bercerita tentang bahwa dia ketemu dengan seseorang teman lamanya di entah di India atau di mana, di Pakistan atau saya lupa, dan tetangganya itu sedang mencari kebenaran tentang Tuhan, dan dia akhirnya menemukan bahwa Tuhan itu bisa ditemukan di dalam seorang figur Bapak, dan ini merupakan sebuah mind blowing buat saya, sesuatu yang tiba-tiba itu mengkonfirmasi sekali gitu apa yang saya renungkan selama ini. Dan saya bersyukur kenapa? Karena ternyata Tuhan itu bisa ditemuin, bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dibayangkan. Itu seperti seorang bapak. Dan saya bersyukur ketika hal itu sudah bisa menjadi berkat buat seseorang yang mencari Tuhan itu. Dan saya bersyukur hari ini, tadi lagu tadi Robi memimpin kita dalam sebuah lagu yang merenungkan tentang kasih Bapak, tentang bagaimana Bapak itu baik buat kita, dan kita bisa bersyukur kepadanya setiap hari. Nah, teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua, saya sungguh sangat kagum kaget sekaligus kagum gitu ya kepada Pak Dok Koden, kita manggilnya Koden ini, karena beliau ngomong sesuatu bahwa ini yang shocking sekali, yaitu musuh dari kita itu sebenarnya adalah agama atau liturgi. Iblis mungkin itu nomor kesekian lah. Dan itu yang merupakan hal yang mind blowing sekali dalam hidup saya, karena cocok dengan apa yang saya cari, apa yang saya renungkan selama ini, bahwa ternyata seringkali kita itu terjebak di dalam sebuah liturgi, dalam sebuah stigma, dalam sebuah activity yang menurut kita itu melakukan hal-hal yang rohani, yang membawa kita itu semakin bertumbuh, membawa kita semakin dekat dengan Tuhan dengan melakukan ritual-ritual agama. Nah, dan dengan melalui COVID ini itu meriset semuanya, makanya tahun ini teman-teman temanya adalah resetting at one. Saya akan sharing sedikit tentang hal ini juga nanti. Tapi hal yang membuat saya shock adalah dan sekaligus kagum bahwa musuh kita itu sebenarnya adalah liturgi atau agama atau roh agama yang mengikat kita untuk kita itu lebih dekat kepada Tuhan. Melalui pandemi terbukti gereja kosong, masjid kosong, tempat agama yang lain kosong, kita bisa bertemu dengan Tuhan dimanapun. Bahkan ibadah pun sekarang melalui online, dan ini merubah semuanya. Makanya ini ada hal yang menarik, kayaknya ada pesan Tuhan yang ingin Tuhan taruh di dalam setiap hati kita pagi hari ini, teman-teman. Saya ingin cerita sedikit menyambung dengan tema tahunan kita. Pada awal tahun 1 Januari tepat, entah kenapa tiba-tiba saya itu ingin membroadcast sesuatu gitu ya, dan saya akhirnya membroadcast satu kalimat ini, resetting at one, di mana saya merasa bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang di-resetting kembali menjadi sebuah tatanan yang baru. Ke depan ini kita akan menjalani sebuah kehidupan yang baru, tidak lagi seperti yang lama sudah berlalu. Dan ini benar-benar kita akan menjalani sebuah kehidupan yang baru, new normal yang baru. Dan mari kita sama-sama pahami apa yang isi hati Tuhan yang dari masa ke masa itu selalu sama. Dari awal sampai akhirnya pesan Tuhan terhadap anak-anaknya itu tetap sama. Nanti saya akan share di ayat terakhir. Dan itu yang mendorong saya untuk merenungkan beberapa hal, paling enggak 3 hal, teman-teman. Ya, nanti kita akan lihat sama-sama di ayat di Wahyu 21 ayat 5, 6 dan 7. Dan yang ketiga, teman-teman, yang saya
dapatkan dari Ko Koden, yaitu yang luar biasanya tentang peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan dia sebagai kreator, inisiator, dan memang betul kalau kita pelajari, Roh Kudus itu terlibat dalam penciptaan bumi, kejadian saat penciptaan ya, hari pertama sampai hari ke-6 sampai hari Sabat. Dia sangat terlibat dalam penciptaan kita sebagai manusia, makanya dia adalah pribadi Tuhan yang sangat mengenal kita. Bahkan dia bisa menyelidiki apa yang tersembunyi dari diri Allah sendiri untuk disampaikan ke kita. Nah, ini hal yang luar biasa. Teman-teman, dengan 3 hal yang saya renungkan tadi, saya ingin share, teman-teman. Saya ingin share sesuatu, saya akan share screen. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi kita semua. Saya memberikan judul dari sharing saya ini adalah menambah, mengurangi. Menambah atau mengurangi. Nah, teman-teman, dari kata resetting sendiri udah dibahas Koden dan sudah dibahas Korobet yang lalu bahwa ini sesuatu yang baru. Saya ingin membahas dari sisi add one. Kenapa saya menambahkan add one di saat itu? Karena saya merasa bahwa Tuhan sedang ingin menambahkan sesuatu dalam hidup kita. Tuhan sedang ingin membuktikan dirinya bahwa Tuhan itu masih Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Alfa dan Omega yang memegang seluruh cerita, seluruh kisah, seluruh sejarah kehidupan umat manusia di muka bumi ini, dan dia selalu ingin menambahkan sesuatu dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu semua. Nah, saya akan memulai dari ayat yang kita renungkan sama-sama sepanjang tahun ini. Biarlah ini menjadi ayat perenungan buat kita semua, supaya kita semakin yakin bahwa Allah Bapa di surga itu punya rencana yang luar biasa, yang akan di-share, yang akan diceritakan terlebih dahulu kepada kita anak-anaknya. Nah, mari kita baca ulang Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Disinilah saya ingin membahas sedikit tentang kata baru, ya, yang nanti saya akan dibahas di slide berikutnya. Arti kata baru yang dimaksud oleh firman Tuhan ini seperti apa. Koden minggu lalu juga sempat membahas tentang hal ini, bahwa sesuatu yang baru itu sesuatu yang benar-benar dibuat baru, ya, yang belum ada sebelumnya, yang tidak terpikirkan, yang tidak pernah muncul, tidak pernah kita dengar, tidak pernah muncul di dalam hati kita. Itu semua yang disediakan oleh Tuhan. Nah, ini sebuah kata-kata yang kuat dan powerful, teman-teman, yang luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena dari hal ini kita bisa menemukan siapa Tuhan itu. Kita akan semakin mengenal Tuhan ketika kita membaca dan merenungkan ayat ini. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia memegang seluruh cerita dari hidup kita, teman-teman. Dan ketahuilah, dia tetap Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Amin. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Nah, ini sebuah rahasia yang luar biasa yang akan saya share sedikit nanti di akhir dari apa yang saya sharingkan di ayat 7 ini, yaitu rahasia tentang bagaimana Allah itu menjadi Bapa buat kita. Dan dia bahkan menyatakan diri untuk tinggal dan diam di antara kita. Wah, ini sebuah rahasia yang luar biasa, yang mungkin hanya anak-anak Tuhan yang bisa memahami hal ini. Karena orang di luar sana itu sangat sulit sekali memahami tentang konsep bahwa Allah itu adalah seorang Bapa. Nah, teman-teman,
Ini menjadi hal yang menginspirasi saya karena saya masih juga terakhir-terakhir ini belajar mendengar ya dari agama-agama lain bahwa mereka juga punya konsep tentang Tuhan. Mereka punya konsep tentang Allah pencipta itu sendiri dan menurut mereka itu benar. Dan teman-teman, saya melihat bahwa ini hal yang luar biasa yang Tuhan kasih tahu kita nih sebagai anak-anak Tuhan yang tertulis di Alkitab yang harusnya kita percayai. Nah, saya akan meng-highlight sedikit teman-teman dari perenungan saya tentang karta baru di Wahyu 21 ayat 5 tadi. Kata baru di sini, di bahasa aslinya itu namanya kainos. Atau kalau bahasa bacanya, kahinos. Artinya apa kainos ini? Adalah sebuah hal yang terkait dengan recently made. Sesuatu yang baru saja dibuat. Fresh from the oven gitu ya, kurang lebih begitu. Unused, unworn. Jadi yang nggak pernah ada, yang nggak pernah dipakai, yang nggak pernah kita kenakan gitu ya, intinya gitu. Yang B, respect of substance, substance-nya of a new kind, sesuatu yang baru, unprecedented, sesuatu yang mungkin tidak terduga-duga, novel, uncommon, unheard of. Nah teman-teman, lewat pandemik ini kita diperlihatkan oleh Tuhan bahwa ada sesuatu kondisi yang baru. Kita tidak pernah memprediksi bahwa mungkin tidak pernah mengalami. Kalau mungkin orang tahun 19 awal gitu ya, mereka mengalami mengalami sebuah pandemik tentang flu sehingga menewaskan berjuta-juta orang juga. Itu dulu kita nggak pernah merasakan itu kembali. Dan tahun lalu kita sampai hari ini kita masih merasakan bahwa ada pandemi, ya, yang membuat kita semakin sadar akan begitu fragile-nya kita, begitu rapuhnya manusia yang harusnya bergantung sama Tuhan, yang harusnya tetap percaya kepada Tuhan. Saya yakin setiap manusia di muka bumi ini, 7 miliar ya, tadi ya disebutin ya oleh Bobby, 7 miliar lebih, mereka semua saya yakin, mereka sedang mencari hal yang sama. Ada satu spot dalam hidupnya, di mana mereka akan selalu mencari kebenaran tentang Tuhan. Sampai mereka menemukan. Seperti cerita yang dari Koden minggu lalu ya. Mereka mencari sama teman-teman. Tapi banyak orang yang mungkin ada yang cuek, ada yang menganggap sepele, menganggap ringan hal itu. Bahkan juga ada yang agnostik menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada karena selalu ingin membuktikan secara logika, secara fisik, secara material bahwa Tuhan itu ada. Padahal inilah rahasia yang menurut saya ini hal yang luar biasa yang hanya di-sharing kepada kita anak-anak Tuhan, teman-teman. Yuk kita lihat sama-sama nih. Ya. Nah, saya juga ingin menyoroti yang di Wahyu 21 yang ayat ke istilahnya apa? Resetting at one gitu ya. Saya menemukan akhirnya di Matius 6 ayat ke-27 ini berbicara mengenai bahwa Tuhan menyatakan dirinya bahwa Dia itu Allah yang sanggup memeliharakan hidup kita seperti seorang bapak. Saya terakhir melihat sebuah film, ada beberapa film yang saya lihat bersama anak saya. Saya itu merasakan bahwa dan ada message tertentu yang saya tangkap yang sama, yaitu di setiap film yang ada, di tokoh-tokoh utama atau tokoh pemeran pembantu yang terjadinya konflik di dalam film itu, ada satu pesannya yaitu mereka cenderung punya problem dengan hubungannya dengan bapaknya. Sehingga mereka hidupnya ada yang kacau, ada yang jadi gimana gitu ya. Akhirnya ke arah hal itu sehingga konflik hidupnya. Ternyata saya menemukan bahwa masing-masing tokoh itu ternyata ada hubungan yang kurang harmonis, kurang baik. Konsep tentang bapak, kehadiran seorang bapak di dalam hidup mereka, itu ternyata menjadi sumber masalah, sumber problem yang terpendam,
yang saat di dewasa nanti itu akan menjadi konflik-konflik yang tak berkesudahan. Nah, teman-teman, ini menjadi hal yang luar biasa menjadikan saya renungan. Saya juga termasuk adalah pribadi yang masa kecilnya itu figur seorang bapak itu hampir sedikit sekali, teman-teman. Dan itu mempengaruhi hidup saya. Dan ketika saya merenungkan firman Tuhan bahwa Tuhan itu sebagai bapak, saya itu antara bersyukur menemukan kebenaran itu dan juga saya bisa membayangkan, oh ternyata kalau orang yang kehilangan figur seorang bapak itu sangat-sangat berpengaruh dalam hidupnya. Saya bisa memahami ketika saya memiliki hubungan dengan anak-anak saya. Hari-hari ini saya mengalami sebuah masa waktu di mana saya memiliki hubungan yang luar biasa dengan kedua anak saya, Joy dan Fit. Hari-hari ini mereka udah mulai bertumbuh menjadi mau masuk ke remaja, jadi yang Fit itu pra-remaja, Joy juga sudah akhir balik remaja. Dan ini merupakan sebuah masa di mana saya bisa melihat bahwa hati seorang bapak, hati seorang anak kepada bapaknya itu begitu kuat sekali ikatannya. Seringkali kalau saya keluar kantor, saya ke kantor, saya kemana, anak saya selalu menanyakan, mah, papa kemana ya? Gitu. Entah mereka itu hanya ingin bertemu dengan saya, entah mereka ingin saya bermain dengan mereka, entah mereka itu ingin HP saya untuk bisa dibuat lihat YouTube atau film di Netflix, saya nggak tahu. Tapi satu hal yang saya rasakan bahwa saya sendiri, saya bisa memahami hati Bapak di surga. Bahwa saya pun memiliki sebuah kerinduan untuk terlibat di dalam kehidupan anak saya. Makanya di dalam setiap konflik terjadi antara bapak sama anak, ya kan? Itu terjadi ketika apa? Contoh, misalkan saya bapak, saya ini memaksakan kehendak saya kepada anak-anak saya. Nah, itu mulai kan terjadi konflik begitu, terjadi hal. Atau sebaliknya, saya begitu mencurahkan kasih sayang saya kepada dia sama Joy sama Fit. Mungkin aja dalam tanda itu orang bilang, oh ini nanti jadi anak manja. Tapi saya hari-hari ini meyakini bahwa kasih sayang yang cukup buat seorang anak itu akan membuat dia emosinya lebih stabil, emosinya lebih tenang. Dia merasa aman, dia merasa dikasihi, dia merasa dipercaya, dia merasa bahwa dia berkemampuan. Dan tentang parenting sudah banyak yang membahas hal itu. Dan hari-hari ini saya mengamini hal itu, Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap manusia di muka bumi ini, pria maupun wanita, orang dewasa maupun anak, mereka merindukan figur seorang bapak. Apakah Anda merindukan figur itu juga, seorang bapak dalam hidup Anda? Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu dari apa yang saya renungkan, seorang bapak, dia adalah seorang penyedia. Dia akan berusaha yang terbaik untuk menyediakan, dia akan memprioritaskan fokus upaya untuk menyediakan semua yang dibutuhkan oleh anak-anak saya. Saya pun hari-hari ini sama istri udah menyiapkan. Saya menabung, menyisihkan uang, menginvestasikan bahkan. Untuk apa? Untuk supaya saya menyiapkan sebuah dana untuk pendidikan anak-anak saya. Seperti firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus pernah berkata, kalau anakmu minta roti, masa kamu dikasih ular? Kalau Bapak di dunia ini aja bisa memikirkan hal itu, apalagi Bapak di surga. Nah, ada satu ayat yang mengemuka, yang saya temukan di Matius 6 ayat 27. Ya, ayat ini berkata begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Dalam bahasa Inggris tertulis begini, which of you by taking thought can add one cubit unto his stature. Artinya kurang lebih seperti terjemahan bahasa Indonesianya sama. Tapi saya ingin meng-highlight ada kata add one yang saya merahin ini. Add one, menambahkan sesuatu, teman-teman. Apakah dengan menambahkan sesuatu kekhawatiran dalam hidup kita bisa lebih panjang umur? Kurang lebih Tuhan Yesus sedang berkata begitu, teman-teman. Ya, seolah-olah kita ini kalau mengkhawatirkan sesuatu, seolah-olah kita ini bisa
menguasai semuanya, bisa pegang kendali atas hidup kita. Karena manusia pada dasarnya sangat tidak suka kalau dia kehilangan kendali. Betul? Kita ingin mengendalikan semuanya. Kita ingin membuat segala sesuatunya itu terkendali di tangan kita supaya kita merasa tenang, nyaman. Teman-teman, ada satu hal yang Tuhan ingin pesankan pagi hari ini dalam hidup kita. Ketika kita mulai khawatir. Khawatir itu apa sih? Artinya kita mempercayai bahwa ada kemungkinan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak kita inginkan itu terjadi. Itu adalah kekhawatiran. Dan semua manusia wajar, normal untuk merasa khawatir. Apalagi hari-hari ini, pandemik, ekonomi, bagaimana saya harus hidup, bagaimana saya harus makan, minum, dan melanjutkan kehidupan, teman-teman. Tapi luar biasanya Tuhan sedang mengkontraskan, Tuhan sedang ingin menunjukkan, Tuhan sedang ingin men-show, membuat sebuah pertunjukan yang kolosal, yang sangat besar, yang global sekali, bahwa dalam kehidupan manusia yang 7 miliar ini, Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan tetap sanggup untuk menyediakan apa yang kita perlukan. Amin, Bapak Ibu. Disinilah yang saya renungkan tentang judul khotbah saya. Dalam hidup kita harus mampu untuk memilah-milah. Kita harus menambahkan sesuatu dalam hidup kita yang harusnya memang ditambahkan dalam hidup kita. Dan harus mengurangi apa yang harus dikurangi, teman-teman. Di firman contoh, ini ada banyak ayat yang lainnya, tapi saya ambil contoh ini, Matius 6 ayat 27, teman-teman, Bapak Ibu semua bisa menemukan ayat-ayat yang lain yang intinya Tuhan Yesus sedang berbicara hal yang sama. Ketika kita mengurangi kekhawatiran kita, itu artinya apa? Bahwa kita sedang mempercayai Tuhan. Bahwa apa yang dijanjikannya, apa yang dikatakannya, bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Seperti Tuhan Yesus pernah berkata di ayat-ayat sebelumnya, ya, burung di udara nggak ada sarangnya aja mereka bisa hidup, bisa makan. Bunga di padang aja nggak kalau besok dibakar itu didandani sebegitu rupa. Bukan tentang makanan dan minuman, itu Tuhan, pesannya Tuhan di Matius 6 itu tadi. Dan tentang mengurangi hal-hal yang perlu kita kurangi. Itu akan membuat hidup kita semakin fokus kepada hal-hal yang bisa menambahkan. Kita perlu menambahkan apa sih? Kita perlu menambahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita perlu menambahkan apa? Prasangka yang baik kepada Tuhan. Kita perlu apa? Kita perlu menambahkan kepada hati kita iman percaya bahwa Tuhan sanggup dengan segala caranya, dengan cara yang kreatif, dengan cara yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, yang tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah muncul di dalam hati. Itu semua yang akan disediakan. Maksudnya apa? Anda dan saya, teman-teman, Roh Kudus itu akan menginspirasi kita. Roh Kudus itu sendiri yang akan ngasih tahu. Saya percaya setiap inventor, setiap penemu, setiap penggagas sebuah ide yang di zaman dahulu menemukan sebuah temuan baru untuk dimanfaatkan untuk benefit kemahaslatan untuk seluruh umat manusia, bisa memanfaatkannya, merasa lebih enak hidupnya, merasa lebih baik hidupnya. Itulah yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu semua. Kenapa Tuhan, Roh Kudus itu memberikan inspirasi kepada orang untuk menemukan sesuatu, sebenarnya untuk kebaikan kita semua. Itulah hati Bapa. Dia ingin kita itu merasakan bahwa dia itu Bapa yang baik dalam hidup kita. Dia ingin menunjukkan, bahkan ada satu rahasia yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Saya akan buka rahasianya ini. Teman-teman, tapi sebelum saya buka itu, saya ingin bercerita untuk melengkapi sebuah peristiwa. Walaupun sejarah atau peristiwa, kita dengar Koden kemarin minggu lalu, dia bercerita bahwa Roh Kudus, kalau dia membuat mujizat, dia tidak pernah membuat mujizatnya 2 kali. Dan saya percaya itu. Tapi dari sejarah kita bisa belajar
apa yang Tuhan, siapa Tuhan, dan apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Kisah di Keluaran 16 tentang bagaimana bangsa Israel waktu itu diajak keluar untuk menuju ke tanah perjanjian, tapi karena dia bersungut-sungut, harusnya bisa jalan 2 tahun jadi 40 tahun, tapi tetap Tuhan, ketika mereka bersungut-sungut, hati seorang bapak ingin menunjukkan betapa dahsyat dan besarnya dia. Dan secara luar biasa dia buat mujizat, yaitu memberikan mana dan burung puyuh. Kalau teman-teman mau tahu cerita detailnya, nanti teman-teman bisa membaca lagi di Keluaran 16. Tapi saya yang mau highlight di sini teman-teman hal yang luar biasa ini. Selama bangsa Israel waktu diberikan pertama kali pada waktu bersungut-sungut ini, mereka nggak tahu bahwa perjalanan itu bakal 40 tahun, teman-teman. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Sama kayak hidup kita sekarang, nanti setelah pandemi ini kita mau menghadapi situasi seperti apa, kita juga nggak tahu. Kita nggak akan tahu ya. Waktu itu, waktu bangsa Israel bersungut-sungut, Tuhan memerintahkan bahwa kamu akan saya kasih makan mana, kurang lebih begitu ya. Nah, apa mana ini? Luar biasa ternyata kalau kita baca di Keluaran 16 itu, mana ini kayak mirip roti. Ya, dia putih kayak kalau teman-teman pernah lihat marshmallow itu ya. Mungkin ya, bayangan saya seperti itu dan rasanya kayak madu katanya. Ya kayak roti madu. Jadi ya manis lah, bisa dimakan lah gitu. Nah, itu tiap pagi mereka akan ada waktu sebelum matahari terbit begitu ya. Itu sudah ada dan mereka harus bangun pagi untuk ngumpulin. Dan pada waktu matahari sudah naik tinggi, itu mananya mencair. Jadi kalau orang males waktu zaman itu, nggak bakal dapat makan, gitu ya. Dan perintah Tuhan unik, karena Tuhan memerintahkan begini, saya kasih mana, kamu ambil secukupnya, yang cukup untuk 1 hari itu aja. Karena kalau kamu simpen, keesokan harinya pasti akan busuk. Nah ini luar biasa teman-teman, luar biasa kan? Karena seperti yang firman Tuhan yang lain, ya Tuhan berkata bahwa pemeliharaan Tuhan itu dari hari ke hari. Supaya apa? Kita tetap percaya kepada Dia. Kan gitu ya. Nah ini menarik. Ketika mana ini ternyata kalau dibiarkan 1 hari itu busuk gitu ya. Zaman dulu nggak ada kulkas ya. Tapi tetap aja saya yakin kalau zaman dulu sudah ada kulkas, mana itu akan tetap busuk gitu ya. Karena itu perintah Tuhan. Nah, maksudnya apa? Bahwa ketika setiap hari mereka mengambil makanan secukupnya, maka doa Bapa kami juga begitu kan, Tuhan Yesus ngajarin gitu kan. Secukupnya aja, kita akan merasakan fulfill, kita akan merasakan cukup, kita akan merasakan sebuah kecukupan dalam hidup kita dan kita akan bersyukur. Nah, uniknya, hari pertama sampai hari ke-6, jadi selama 6 hari, mana itu akan diberikan di pagi hari, diambil perintahnya hanya cukup untuk sehari. Tapi di hari ke-6, khusus di hari ke-6, karena besoknya itu hari Sabat, maka diperintahkan mereka ngambil double portion. Ngambil double porsi untuk 2 hari. Jadi untuk hari ke-6 dan hari ke-7, hari Sabatnya begitu ya. Nah, uniknya kalau yang tadi hari biasa, weekdays begitu, mana ini begitu disimpan busuk, di weekend gitu ya. Weekend itu mananya nggak busuk, teman-teman. Disimpan sampai hari Sabat, karena perintah Tuhan tetap sama. Kalau kamu Sabat, kamu berhenti dari bekerja, kamu istirahat, kamu menyembah Tuhan, intinya gitu ya, ketemu aku, bersekutu dengan aku lebih lagi, gitu ya, supaya ketemu aku lebih dekat lagi. Intinya gitu. Makanya Tuhan sampai sediakan gitu. Di hari ke-6 untuk 2 hari. Dan luar biasanya itu nggak busuk, teman-teman. Nggak busuk. Dan ketika bangsa Israel mungkin ngomel gitu ya, kok cuman makan mana gitu ya. Tuhan kirimkan yang namanya burung puyuh, teman-teman. Daging untuk dimakan. Supaya mereka kuat. Dan burung puyuh ini datangnya sore hari. Ya, sore hari, ya saya nggak kebayang ya zaman dulu kayak tiba-tiba ada burung puyuh yang bisa ditangkap, mereka tetap harus mengolah untuk tetap dimakan untuk makan malamnya supaya mereka kuat. Nah, the whole story-nya ini sejarah. Saya yakin Roh Kudus
nggak akan membuat, mungkin ya nggak akan membuat mujizat seperti ini lagi gitu ya. Kalau nggak kan heboh banget gitu ya, seluruh dunia makan mana dan puri. Tapi di sini hal yang luar biasa menunjukkan bahwa Tuhan tetap memegang kendali dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Dia bisa menunjukkan segala cara untuk memelihara hidup kita. Amin. Nah, ini yang luar biasa, teman-teman. Ketika mujizat ini terjadi, itu pun anehnya bangsa Israel tetap aja mengeluh, tetap aja nggak percaya, tetap aja berprasangka buruk. Padahal isi hati Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada kita, Israel rohani ya, itu sama, tetap sama. Yuk kita baca sama-sama di Roma 10 ayat 9. Ini 2 ayat terakhir yang saya akan bacakan dan saya akan sharingkan ke teman-teman. Ini yang memberkati saya. Yaitu saya percaya begini. Tuhan Roh Kudus, dia itu tinggal dalam hidup kita. Amin. Tapi seringkali ini yang menjadi sebuah konsep tentang Tuhan yang tidak atau akan sulit dipahami oleh orang-orang agama lain. Orang-orang lain lah yang nggak percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena sangat sulit buat kita membayangkan bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Saya membayangkan sesuatu yang luar biasa. Wow, Tuhan ada ditinggal di dalam hidup kita. Gimana bentuknya? Gimana rasanya? Alami sendiri, teman-teman. Jadi saya bersyukur. Kenapa? Karena walaupun kita tidak hadir di gereja, maksudnya dalam gedung gereja, kita tetap bisa menyembah Tuhan. Dimanapun kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan, karena Tuhan itu ada di dalam diri kita. Dan bahkan Tuhan hari-hari ini, entah gimana caranya, Roh Kudus itu selalu menginspirasi saya, selalu memberikan hikmat kepada saya, selalu memberikan pertolongan kepada saya ketika saya membutuhkan, selalu menolong saya, bahkan membuat mujizat dari hal yang nggak mungkin, karena segala sesuatu mungkin tidak di dalam kendali saya. Saya pernah cerita di khotbah yang lalu, saya waktu sharing sekitar 2-3 bulan yang lalu, bahwa di dalam pekerjaan saya, tiba-tiba Tuhan memberkati setiap tim yang saya pegang untuk bisa mencapai target, sehingga saya capai target. Nah, itu menurut saya sebuah penyertaan Tuhan, pernyataan Tuhan, bahwa Tuhan itu tetap pegang kendali loh dalam hidup kita. Dan Tuhan itu mau untuk memberkati hidup kita. Tuhan itu mau untuk mengasihi kita, Bapak Ibu semua. Dan saya menerima kabar seperti ini. Saya sangat bersuka cita, saya sangat bergembira hal itu. Yuk kita baca 2 ayat terakhir ini. Mari kita lihat sama-sama di Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia, Yesus, dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu semua, mari kita perhatikan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, artinya apa? Sesuatu yang kita katakan itu selalu diawali dengan apa yang kita pikirkan dan kita renungkan. Amin. Ketika kita bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, saya percaya informasi itu, perenungan itu, iman itu sudah lahir di dalam hati kita. Dan percaya di dalam hati. Artinya apa teman-teman, Bapak Ibu semua? Bahwa dalam diri kita, Tuhan itu sudah ada. Ketika Roh Kudus berkata, percayalah kepada Yesus. Dan kita meresponi, iya Tuhan, aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Di saat itulah saya akan diselamatkan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Amin ya. Oke, nah teman-teman ada saya teringat kemarin waktu saya sharing sama Korobet kemarin, ada satu hal yang menarik yang saya teringat kembali, bahwa orang di luar sana seringkali tidak bisa percaya Yesus. Itu karena mereka
punya dogma, punya konsep, punya kepercayaan yang salah terhadap Tuhan yang adalah Bapa ini. Makanya mereka sangat sulit sekali ketika Yesus diutus Tuhan untuk jadi manusia dan menebus dosa manusia, bangkit dan kembali ke surga untuk menebus dosa kita semua. Itu mereka nggak bisa paham. Teman-teman, saya ternyata ada satu kata yang sangat menarik saya hari ini, kemarin tempatnya, bahwa Yesus itu mati untuk menebus. Kata menebus, itu artinya bayangin aja Anda punya emas, lagi butuh duit, Anda titipkan atau gadaikan di pengadaian, dan suatu saat ketika Anda punya duitnya, Anda tebus kembali. Itu adalah konsep penebusan. Betul ya teman-teman ya? Itu konsep penebusan yang kedua adalah begini. Barang emas yang saya titipkan di penggadaian itu tetap milik saya dalam jangka waktu tertentu sebelum saya menebusnya kembali. Setuju ya teman-teman ya? Jadi makanya di penggadaian itu kan ada waktunya. Untuk mungkin dikasih waktu dalam waktu 3 bulan atau setahun, saya nggak tahu. Karena saya juga nggak pernah menggadaikan sesuatu, ya kebetulan. Tapi saya pernah dengar bahwa itu ada jangka waktunya. Contoh katakanlah 3 bulan. Kalau dalam 3 bulan barang itu tidak ditebus, artinya bahwa dia menjadi milik penggadaian dan bisa dijual kepada orang lain. Nah, konsep ini luar biasa teman-teman. Karena konsepnya adalah bukan konsep jual beli. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia tidak dijual kepada iblis. Dia tidak dijual kepada penguasa dunia ini. Tapi dia tergadaikan, ya. Intinya gitu ya. Makanya Tuhan Yesus datang menebus kita. Nah, ada kata penebusan di sini yang luar biasa. Berarti sebenarnya dari awal, sebelum bahkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia tetap milik Tuhan. Dan sampai selama-lamanya, manusia adalah milik Tuhan. Amin. Dengan adanya ini teman-teman, saya bersyukur. Mari kita sama-sama melihat bahwa orang yang belum percaya ke Tuhan Yesus, mereka adalah juga anak-anak Bapa di surga. Tapi mereka belum percaya, mereka belum menerima sebuah konsep bahwa Allah adalah Bapa yang menebus mereka dari maut, dari dosa. Mari kita lihat ayat yang terakhir. Di 1 Korintus 12 ayat 3. Teman-teman boleh baca, nanti teman-teman boleh temukan ayat-ayat yang lain yang mendukung hal ini. Tapi saya yakin ayat ini meneguhkan apa yang saya sampaikan tadi. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu, si Paulus bilang begini, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi selama ini Roh Kudus itu dia hadir di seluruh umat manusia ini. Dan bersyukurlah seperti tadi Robi merasa bersyukur bahwa dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anaknya. Karena pada saat kita, anak-anak Tuhan, ketika Roh Kudus itu berbicara dengan lembut di hati kita, Yesus adalah Tuhan. Itu adalah suara Roh Kudus. Dan dia ingin kita ketemu Bapa di surga. Amin. Dia ingin kita mengalami seluruh kepenuhan tentang kealahannya dia. Apa yang mungkin kita tidak bisa pahami tentang Tuhan. Karena Koden minggu lalu juga berkata, membahas di ayat Korintus yang lain, bahwa Roh Kudus ini selain dia mengajar, menegur, memimpin kita kepada kebenaran, dan dia bahkan menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dari diri Allah, yang ingin diwahyukan kepada kita, yang ingin diceritakan kepada kita, seluruh
kekayaannya, seluruh kemuliaannya, seluruh kekudusannya dia, seluruh rahasianya dia, seluruh keberadaannya dia. Dan hari ini kita bisa merasakan Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus itu yang akan menolong kita memahami siapa Bapak kita di surga. Ketika kita mengenal Bapak, dimanapun kita berada, ketika kita tetap percaya, apapun keadaan kita, bahwa Allah itu adalah Bapa. Dia yang akan memenuhi segala apa yang kita perlukan. Kita bisa menambahkan hal itu dalam hidup kita. Dan kita bisa mengurangi kekhawatiran kita. Kita bisa mengurangi hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Dan kita bisa menambahkan, mendekatkan kepada hidup kita hal-hal yang baik. Mari kita berprasangka dan beriman kepada Tuhan Allah Bapa kita di surga. Dan sejak hari ini, mari izinkan Roh Kudus berbicara secara langsung tentang siapa Allah Bapa di surga itu dalam hidup kita. Dan apa hatinya buat kita semua. Amin Bapak Ibu sekalian. Hatinya adalah di Wahyu 21 ayat yang ke-7 tadi. Bahwa kita akan menjadi umatnya, kita menjadi anaknya, dan Dia Bapa di surga tinggal di dalam hidup kita. Apakah ini sesuatu yang wonderful? Menurut saya ini hal yang luar biasa, yang mungkin tidak dipahami oleh banyak orang. Makanya teman-teman, tugas kita adalah kita sharing bahwa hidup kita sehari-hari, Roh Kudus selalu hadir di dalam hidup kita. Kita bisa ceritakan apa yang Roh Kudus bisikkan di telinga kita. Apa yang Roh Kudus munculkan di pikiran kita. Kita boleh menguatkan orang lain lewat apa? Perkataan kita. Supaya mereka juga mendengar bahwa Roh Kudus sudah berbicara di dalam hati mereka. Dan saya yakin ketika hal itu tiba, mereka juga akan menerima keselamatan, penebusan, karya Yesus buat hidup mereka. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan ke host. Terima kasih Pak Miken. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema kita tahun ini akan memiliki banyak dampak, pengaruh. Tapi yang paling penting adalah mengajar kepada kita untuk resetting, menata ulang apakah hidup kita ini sesuai dengan tujuan Bapa atau kita ini sedang bermain dengan diri kita sendiri. Baik teman-teman, sebelum jauh, terima kasih Pak Miken untuk sharingnya pada pagi ini. Kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan dan untuk persembahan. Kami mengucap syukur bahwa pada setiap saat dalam hidup ini, Engkau selalu berbicara pada hal-hal yang indah, yang membawa kami kepada pengenalan akan Tuhan yang bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Pak Miken akan mengajarkan kepada kita betapa Engkau telah menyiapkan kami menghadapi semua hal yang bisa terjadi dalam hidup ini. Terima kasih Bapak. Engkau Bapak yang baik atas kami. Sementara kalau kami memberikan persembahan sebagai bagian dari kebersamaan kami, sebagai bagian dari komitmen keuangan kami, biarlah Engkau memberkatinya dan menunjukkan bahwa kasih karunia-Mu besar, Engkau sanggup memakai kami untuk melakukan hal-hal yang besar juga. Berkati pengelolaannya, Engkau bawa kami untuk selalu berbagi dengan orang lain. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Baik, teman-teman, sebelum kita lanjut lagi kepada pengumuman, Pak Sony Hindarto akan mengambil waktu ini untuk memberikan
kesaksian tentang apa yang dia alami beberapa minggu yang lalu. Mari Pak Sony. Masih di mute itu Pak Sony. Atau lagi di mute? Bisa? Silakan Pak Sony. Shalom, suara saya terdengar, Bapak Ibu sekalian. Jelas. Terima kasih, Ko Robert, untuk waktu yang diberikan. Shalom, Bapak Ibu sekalian, Pak Agung, dan semua jemaat Roll yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu semua semangat untuk tetap melayani Tuhan dan mengikut Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kesempatan pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan sedikit sharing tentang apa yang saya alami di penghujung tahun 2020. Di Tuhan, di tahun 2020 awal Desember, saya merasakan saat ada aktivitas berat, misalnya mengangkat barang berat, atau saya berjalan terlalu cepat dan sebagainya, ada nyeri di dada. Nyeri di dada saya yang tidak seperti biasanya. Dan nyeri ini kemudian merambat ya dari dada ini ke atas ke rahang ini ya, lalu ke gigi bawah. Awalnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu terasa, jadi tidak terlalu saya abaikan. Setelah terasa berulang kali, kemudian saya cerita sama istri, dan ya karena istri seorang dokter, jadi tahu kira-kira itu adalah gejala jantung koroner. Saya juga browsing, wah iya ternyata jantung koroner salah satu gejalanya itu bisa dirasakan sampai ke gigi gitu ya, ke rahang. Lalu saya disarankan untuk diperiksa ke dokter jantung di salah satu rumah sakit. Kebetulan itu kenalan kami, adik kelas saya di sekolah dulu. Lalu disarankan untuk CT scan. Dari CT scan itu sebenarnya terlihat ada soft plaque atau penyumbatan yang masih baru begitu, yang sebenarnya masih di kisaran 20%, jadi masih ditoleransi. Dia bilang ya nanti minum obat saja, pakai Lipitor gitu ya, obat anti kolesterol itu selama kurang lebih 2 tahun nanti akan hilang sendiri. Ya waktu itu saya sudah sempat merasa bahwa wah, kena juga ini gitu ya, karena selama ini memang ya saya tidak pernah jaga makanan, olahraga juga kurang begitu, apalagi setelah pandemi. Lalu terjadi seperti itu gitu ya. Tapi karena disarankan untuk minum obat saja, ya udah, apalagi kita jalani. Lalu pulang setelah itu saya sempat merasakan nyeri pada kesempatan yang lain pada waktu setir sendiri gitu ya, kok masih nyeri gitu, dan saya sempat berhenti di jalan. Lalu kemudian itu yang saya mau sharekan teman-teman, bahwa kalau kita merasa sesuatu dalam tubuh kita, belajar untuk peka. Apalagi terkait dengan jantung ya, karena kita tahu jantung adalah silent killer, pembunuh nomor 1 di dunia, yang dia itu sifatnya silent, jadi tidak terasa, kadang-kadang tanpa gejala. Banyak kejadian orang meninggal mendadak lalu disebut jantung ya, karena ya memang dia silent killer seperti itu. Kemudian karena saya tetap merasakan gejala yang tidak enak begitu, saya kemudian bilang lagi sama istri saya dan disampaikan ke dokternya. Dokternya bilang, udah balik aja
itu selang 2 hari dari saya CT scan, balik aja coba di treadmill. Biasanya treadmill itu adalah proses yang awal ya sebelum di CT scan. Tapi kemarin itu saya coba langsung bypass langsung ke CT scan supaya lebih akurat hasilnya. Ternyata justru malah disuruh kembali ke treadmill. Karena pada waktu treadmill itu kita akan diberikan stressing. Ya. Jadi, kalau Bapak Ibu pernah itu general check up treadmill itu kan dia seolah-olah melangkah berjalan gitu, tapi lama-lama kan sudutnya dinaikkan, dipercepat, jadi seolah-olah kita jalan menanjak gitu. Nah pada saat itulah baru kemudian keluar hasilnya grafiknya pada saat jantung saya di-stres, dikasih tekanan, misalnya pekerjaan berat atau harus berjalan menanjak cukup jauh, cukup lama, itu kelihatan ada sesuatu yang tidak normal. Nah yang disebut kalau istilah medis sebagai angina. Angina itu gangguan nyeri dada di koroner karena koroner jantung. Ya udah, berikutnya karena ada hasil yang agak membingungkan itu, dokter sarankan saya untuk kateter. Nah, kateter ini adalah satu proses sebenarnya untuk melihat ke dalam jantung secara live, ya, masukkan kamera video gitu, dilihat ke dalam. Yang bagian-bagian mana yang sebenarnya itu tersumbat gitu, dan berapa besar sumbatannya. Nah, waktu itu akhirnya di singkat cerita ya proses dari kateter ini sebenarnya ujungnya adalah bisa harus dipasang ring misalnya. Kalau memang terjadi sumbatan yang total gitu, di atas 70%. Waktu itu saya sudah lemas begitu kan, artinya begini. Saya ini 47 tahun tidak pernah masuk rumah sakit sebagai pasien, Bapak Ibu. Jadi ada satu pengalaman yang saya rasa bahwa loh ya akhirnya saya juga ngalamin ya, gitu. Walaupun dalam hati saya juga menolak begitu. Kenapa dalam seusia saya ini saya harus sakit jantung dan ada kemungkinan dipasang ring. Nah itu yang membuat satu pengalaman rohani buat saya, Bapak Ibu. Walaupun menjelang hari dipasang ring itu, menjelang hari di kateter itu, dalam hati saya itu semacam diingatkan, kenapa kamu tidak berdoa untuk mukjizat supaya ada pertolongan Tuhan, ada mukjizat Tuhan, supaya kamu tidak dipasang ring, begitu. Karena buat saya dipasang ring ini seolah-olah kayak orang yang sudah parah banget begitu ya, sudah tua banget begitu kan. Ya selama hidup saya Tuhan itu, puji Tuhan, menyertai dan seperti kita ini selalu dihantar melalui jalan-jalan yang lurus dan lancar. Sepertinya Tuhan itu tidak pernah membuat saya itu jatuh dan gagal. Walaupun ya pasti ada, Bapak Ibu. Tapi problem sakit yang sebegini parah menurut saya, yang juga tanpa saya ketahui sebelumnya, mendadak, semua orang di sekitar saya juga tidak akan menyangka, itu kenapa saya harus alami sekarang. Pasti dalam pikiran kita selalu berpikir bahwa ada sesuatu yang keliru. Ya, pasti setiap orang kita introspeksi. Tapi kenapa Tuhan terjadi seperti ini? 1 hari, 2 hari sebelum saya dilakukan proses kateter itu di rumah sakit, saya benar-benar bergumul, saya menyembah Tuhan secara pribadi, saya ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Antara saya diingatkan untuk kamu bisa minta ya kepada Bapak kita bahwa ada mujizat Tuhan, tidak usah pasang ring. Di satu sisi saya pikir ya sudahlah kalau memang harus pasang ring. Lalu saya diingatkan Bapak Ibu, saya menyembah itu ada satu pujian yang sudah lama sekali saya sering nyanyikan, dan lagu itu diingatkan, dan itu benar-benar mengingatkan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya. Gitu ya. Sebuah lagu yang
Bapak Ibu juga sering pernah dengar ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu, lagu itu benar-benar membuat saya merasa bahwa ya Tuhan itu berdaulat atas hidupku. Lagu itu Bapak Ibu diambil dari Mazmur 73 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Saya pelajari, itu menceritakan bagaimana pemazmur waktu itu dia mengalami down seperti saya. Tuhan, kenapa orang fasik yang tidak mengikut Tuhan itu bisa hidupnya itu sehat, makmur, mulia sampai dengan masa tuanya, sementara Tuhan, aku harus mengalami hal ini. Itu yang buat saya bertanya-tanya dan merasa bahwa Tuhan tidak seperti dulu. Bapak Ibu, ternyata Tuhan ingatkan di dalam ayat-ayat itu di Mazmur itu, pemazmurnya ditunjukkan Tuhan bahwa akhir ending dari orang-orang fasik itu tidak seperti yang kamu kira. Ditunjukkan bahwa akhirnya itu sangat-sangat buruk, dan Tuhan menunjukkan bahwa ini loh penyertaanku untukmu tidak akan pernah lepas. Hingga pemazmur itu bilang bahwa sekalipun dagingku dan sekalipun dikatakan di situ tadi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, itu kita itu masih punya Tuhan. Bagian kita itu Tuhan di surga. Tetap Allah selama-lamanya. Dan ini adalah tentang Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini adalah tentang Tuhan. Bukan tentang Sony, bukan tentang siapapun. Tapi ini tentang Tuhan. Bahwa Tuhan ini mau tunjukkan sesuatu, aku berdaulat atas itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu pada waktu hari dilakukan kateter, keinginan kami adalah ya cuma di kateter saja, cukup dilihat, oh ternyata dari hasil kateter itu bisa juga terjadi tindakan yang karena proses kateter itu sumbatan-sumbatan jadi dengan sendirinya, terbuka dengan sendirinya. Ternyata waktu saya di dalam ruang tindakan begitu dalam posisi ya di bius lokal, tapi saya bisa mendengar segala sesuatunya. Istri saya dipanggil dan ditunjukkan di layar bahwa ada satu sumbatan di sebelah koroner saya bagian kanan itu yang buntu 100%. Itu yang tidak pernah kami dengar sebelumnya dan tidak diperkirakan dokter sebelumnya. Buntu 100%. Buntu. Dan dokter bilang, ya ini kemungkinannya 50-50. Istri saya bincang terus, bagaimana dokter kalau tidak bisa dilakukan pemasangan ring. Untuk ya harus dilakukan bypass. Tapi waktu istri saya dokter bicara seperti itu karena dia menggunakan bahasa medis langsung karena sesama dokter, saya nggak ngerti. Pikiran saya cuma dua, Bapak, Ibu. Bisa dipasang atau nggak bisa dipasang. Tapi saya sudah posisi menyerah karena ya sudah posisi di rumah sakit. Lalu terjadi kemudian ya sudah kami percayakan dokter untuk dipasang ring dan bersedia dipasang ring. Kemudian istri saya keluar. Waktu istri saya keluar itu besoknya dia cerita, waktu dia keluar itu dia sempat sama perawat-perawat itu dikasih tempat duduk, dikasih teh hangat. Mungkin apakah perawat-perawat itu melihat istri saya wajahnya pucat? Ya saya bisa membayangkan istri saya itu karena dia paham segala macam risiko. Dia bahkan berpikir risiko yang ketiga, yaitu pada saat dilakukan tindakan pembuluh darah ini kalau sudah buntu, misalkan tindakannya kurang tepat, kurang berpengalaman dan sebagainya, bisa pecah. Nah, kalau sudah pecah itu harus langsung dibuka di situ, di dadanya, di jantungnya. Nah, puji Tuhan, tidak lama Bapak Ibu, itu yang saya dapatkan sebagai mujizat dari Tuhan. Mujizatnya itu bukan tidak dipasang ring, tapi mujizatnya itu yang buntu 100% itu bisa dipasang hanya dengan satu ring. Dalam waktu 30 menit operasi selesai dan pembuluh darah jantung kanan saya nyambung kembali.
walaupun masih ada problem di yang sebelah kiri, koroner kiri, karena sebenarnya yang terdeteksi dari awal itu adalah koroner kiri. Namun dokter bilang bahwa koroner kiri ini masih bisa dilakukan terapi obat ya, jadi tidak perlu dipasang ring lagi. Begitu. Tetap mohon doanya Bapak Ibu bahwa kesehatan jantung saya yang menyisakan problem di sebelah kiri ini juga bisa sembuh seperti yang diperkirakan dokter. Dan sekarang setelah dilakukan pemasangan ring, saya normal kembali, aktivitas saya normal kembali, dan saya rasakan memang beda begitu ya. Walaupun masih belum bisa di push sedemikian rupa, tapi saya ini sudah normal kembali. Saya belum coba jogging. Memang yang menjadi ini dokter adalah jaga kesehatan, jaga makanan, tiap hari harus minimal jalan kaki 30 menit ya. Bapak Ibu mungkin bisa terapkan ini walaupun belum kena penyakit jantung atau jangan sampai kena penyakit jantung. Jalan pagi tiap hari 30 menit minimal, dan makanan-makanan yang terkontrol ya, terutama kolesterolnya ya. Saya sudah ini ucapkan sayonara ya kepada Bebek Sinjai, Soto Wawan ya, dan mungkin baksen ya kalau baksen masih buka ya, boleh sekali-sekali gitu ya, mungkin setahun dalam sekali atau gimana gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih bisa menikmati dengan bebas, puji Tuhan, tapi tetap kontrol, tetap cek begitu. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingatlah bahwa tetaplah Allah selama-lamanya. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita. Dan saya merasakan bahwa ada rencana Tuhan untuk saya juga reset hidup saya kembali menjadi hidup yang dengan fungsi jantung yang ya walaupun minor ya, hanya dipasang ring begitu, tapi baru begitu, tapi saya harus reset kembali supaya saya tidak menambahi jantung saya dengan beban sumbatan lagi begitu ya. Reset tentang lifestyle saya, cara hidup saya, dan menjaga makanan dan olahraga. Ada bagian yang juga saya ingin sampaikan Bapak Ibu, bahwa di hari-hari saya mengalami penyakit jantung itu di sekitar bulan Desember, setelah saya mengalami vonis dokter seperti itu, saya juga sempat merasa bahwa saya harus mengurangi segala macam aktivitas saya, beban pikiran saya dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain, Tuhan izinkan saya untuk berbagi dengan teman-teman saudara, bukan hanya di ROL ya, tapi juga teman-teman saya di luar ROL, di komunitas yang lain, yang waktu itu lagi terkena COVID begitu ya, dan beberapa sudah di rumah sakit. Saya tidak menghilangkan peran saya atau menghilangkan waktu saya untuk memperhatikan teman-teman dan saudara saya yang juga sakit, karena saya tahu penyakit ini juga penyakit yang sama ganasnya dengan sakit yang saya derita begitu. Tapi Tuhan izinkan bahwa kita ini tidak harus berbagi saat kita punya. Walaupun saya tidak punya kesehatan yang prima, tapi untuk berbagi semangat, berbagi perhatian dengan teman-teman yang membutuhkan waktu itu, kan membutuhkan informasi tentang bagaimana kalau kena COVID, ada guru saya juga, mantan guru saya, kalau kena COVID harus bagaimana, saya coba kontakkan dengan dokter-dokter puskesmas untuk dapat swab gratis dan sebagainya. Itu tetap saya lakukan Bapak Ibu. Jadi percayalah bahwa kalau untuk memberkati orang lain atau berfungsi buat orang lain itu kita tidak perlu tunggu bahwa kita harus punya lebih dari orang lain, atau saat kita memberkati itu kita harus punya lebih dari orang lain. Tidak. Kadang-kadang saat kita kekurangan pun Tuhan suruh kita kasih kepada orang lain. Ibu ingat cerita janda di Sarfat ya. Saat makanannya sudah habis, tinggal sedikit buat dimasak, dimakan buat anak-anaknya, dan bahkan dia bilang, setelah itu saya mati, ini makanan terakhir. Tuhan melalui Nabi Elia bilang, enggak, kamu harus kasih makan ke aku. Dan apa yang terjadi?
tetap Allah itu selama-lamanya. Janjinya ya kan. Amin. Apa yang terjadi pada janda di Sarfat itu juga saya alami, Bapak. Saya tidak pernah merasa rugi, saya tidak pernah merasa menyesal bahwa walaupun saya waktu itu sedang mengalami sakit, harus berbagi dengan yang lain, memperhatikan yang lain. Ternyata juga bahwa di situ saya juga mengalami sukacita kan. Waktu lihat dengar teman-teman sembuh, saudara saya sembuh, ada guru saya sembuh, saya juga mengalami sukacita, dan sukacita itu sendiri akan memberikan kekuatan buat tubuh saya, dan terbukti pada waktu jantung saya diperiksa itu saya melihat ada mujizat Tuhan yang besar. Mungkin kalau mau menceritakan waktunya panjang di lain kali saja, tapi saya tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya. Nah, apa yang terjadi dalam tubuh saya itu terjadi pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan juga. Kalau enggak ya mungkin sudah lewat gitu ya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan, dan Bapak Ibu yang mau mendengar. Mari kita bersama-sama Jemaat Roh ini kita reset pemikiran kita tentang pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, dan bahkan mungkin bisa terwujud dalam hidup kita yang sehat setiap hari. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sony. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, resetting itu bukan mengembalikan kita kepada posisi awal, tapi resetting itu menata ulang kita hari ini supaya kita ini lebih menurut kehendaknya, lebih tajam dalam menurut kehendaknya. Saya ambil waktu 1-2 menit ini. Minggu yang lalu saya tertarik sekali dengan tulisan dari Ibu Wartia di grup ibadah di grup IR1. Dari semua tulisan-tulisan yang saya sempat baca sebagai hasil dari perenungan teman-teman untuk ikut Zoom atau YouTube, saya tertarik dengan tulisannya Bu Wartia karena menurut saya tulisannya Bu Wartia ini seperti yang diharapkan. Dikatakan resetting ini bukan mereset dari nol, tapi menambahkan pengenalan kita akan pada Tuhan. Di sini kita diajarkan keluar dari zona nyaman untuk menjadi manusia yang lebih dan lebih baik lagi. Agama bukan menjadi panutan kita, tapi seorang bapak yang selalu mengayomi anaknya dengan pelukan hangat. Siapa bapak itu? Bapak di surga. Resetting adalah meriset, bukan dari nol, tapi menambahkan. Tapi oleh inspirasinya Roh Kudus, kita diperkenalkan kepada hal-hal yang baru, sehingga kita bisa lebih efektif lagi dalam mengenal kehendak Tuhan. Waktu saya tanya sama Yusuf, kok bisa menulis seperti itu? Gimana ceritanya? Karena waktu saya lihat dan saya cek tulisan-tulisan dari teman-teman Ibadah Raya 1 itu kadang-kadang yang ditulis hanya diulang-ulang saja, tidak ada hal yang baru, maaf ya, untuk teman-teman Ibadah Raya 1. Tapi tulisannya Bu Wartia ini menarik karena sesuai dengan tema kita. Terus Yusuf cerita bahwa Bu Wartia itu sudah hampir putus asa karena dengar khotbah nggak ngerti-ngerti. Bu Wartia bilang sama Yusuf, agak ngerti khotbah iki opo. Tapi Yusuf menyarankan coba diulang lagi. Diulang sekali, 2 kali, 3 kali. Entah ya, kalau nggak salah ke 3 kalinya gitu, akhirnya Bu Wartia bisa menulis kesimpulan seperti yang ditulis di grup IR1 ini. Nah, saya ini ingin menyarankan bagi teman-teman, khususnya teman-teman Ibadah Raya 1, kalau mengikuti ibadah, terus tidak jelas apa yang disampaikan, diulang, mohon diulang. Paling tidak ayat yang ada itu bisa dibagi, bisa diulang-ulang. Nah, di situ nanti kita akan tahu apa sebetulnya yang dimaksud dengan resetting. Secara sederhana, resetting itu menata ulang hidup kita untuk supaya kita ada dalam kehendaknya, berfungsi lebih lagi, berkarya lebih lagi, meningkat kualitas hidup kita. Bukankah Roh Kudus yang dianugerahkan Tuhan kepada kita adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Oke, teman-teman, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini.
Saya minta Pak Yosua yang sudah siap untuk ambil waktu ini untuk berdoa bagi kita semuanya dan menutup ibadah kita. Terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan fellowship dan saya senang kalau kita tanya kepada Pak Sony tentang beberapa hal tentang kondisi jantung. Gitu. Ya, silakan Pak Yosua. Ya baik, haleluya. Semoga terdengar dengan baik. Terdengar Pak. Terima kasih Pak Ming-en. Pak Ming-en ini saudara saya yang saya selalu salut. Daya belajarnya tinggi. Wah, luar biasa, hebat teman saya satu ini. Pak Ming-en. Terima kasih Pak Sony. Kalau Pak Sony ini, wah saya berharap jadi politikus yang baik. Saya lihat Pak Sony ini cerdas ya, luar biasa. Memberkati saya Pak, kesaksiannya. Saya tangkap dari Pak Ming-en, belum kita tutup, satu, manusia selalu ingin pegang kendali. Waduh, ini mengenai ini. Ya, kalau enggak bisa pegang kendali sendiri rasanya bingung. Baik kesehatan, ekonomi, kuasa, dan sebagainya. Yang kedua, bangsa Israel tetap saja mengeluh meskipun ada mujizat pemeliharaan Tuhan. Ya karena merasa tidak pegang kendali mungkin. Sama seperti saya yang terus mengeluh meskipun banyak mujizat terjadi. Tiga, konsep Tuhan ada di dalam hidup kita. Itu konsepnya kita anak-anak Tuhan satu-satunya Pak. Nggak pernah ada Tuhan di dalam kita. Itu luar biasa. Itu apa rahasia yang harus dibuka lagi itu. 4, izinkan Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Bayangkan kalau Tuhan yang pegang kendali, seperti yang Pak Ming-en ngomong ada 7 miliar orang dia masih bisa kasih makan. Saya juga heran tuh. Saya pikir orang ini sudah habis, tapi ternyata masih hidup juga. Ya gimana Tuhan pelihara itu luar biasa. Saya juga bingung. Saya juga ke depan makan apa juga bingung, tapi Tuhan pegang kendali. Satu hal yang saya salut sama satu orang yang saya lihat, aku enggak tahu bulan depan aku mau makan apa, tapi aku yakin aku enggak akan mati kelaparan. Wah, itu luar biasa ya, Tuhan luar biasa. Tuhan sanggup pegang kendali. Dan dia ada di dalam diri kita. Wah, itu luar biasa itu. Kenapa kita yang harus pegang kendali? Yang terakhir ditutup sama Pak Ming-en, Roma 10 ayat 9, dengan cara mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati. Maka Tuhan yang pegang kendali itu akan membangkitkan kita, menyelamatkan kita. Luar biasa Pak Ming-en, thank you banyak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat hari ini. Banyak hal yang Tuhan berbicara lewat kami, lewat saudara-saudara kami. Terima kasih. Berkati kami hari-hari ini supaya apa Tuhan? Supaya kami percaya dengan hati kami, mengaku dengan mulut kami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selama-lamanya berkuasa atas semesta ini. Dan silahkan Kau berkuasa atas hidup kami. Sebab Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kami, bukan diri kami sendiri. Tuhan, ajarkan kami memikul salib, menyangkal diri kami ketika kami hendak mengendalikan diri kami sendiri. Dan biarlah kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkau adalah Tuhan yang mempunyai tangan yang teramat kuat mengatur hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, hidup anak-anak kami, hidup keluarga kami, Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang luar biasa ini, Tuhan Yesus. Terus Tuhan beracara di dalam hidup kami. Tuhan memberkati yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan beri kekuatan. Tuhan beri fasilitas untuk menjadi sembuh. Tuhan memberkati orang yang kekurangan di tengah-tengah kami dengan hikmat, berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan membuka jalan bagi kami yang tidak ada jalan. Tuhan memberikan keharmonisan di dalam rumah tangga kami dan memulihkan hubungan kami dengan keluarga-keluarga kami yang lain. Terima kasih banyak Tuhan yang besar, Tuhan yang agung. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.